Selamat datang kembali Bapak Ibu di komunitas belajar lifelong learning. Perkenalkan saya Erwin Harmono. Kali ini kita ingin memberikan sharing tentang merancang pembelajaran dalam menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Mudah-mudahan sharing mengenai perancangan pembelajaran ini dapat memberikan inspirasi untuk Bapak Ibu. Tentunya mempersiapkan di tahun ajaran baru untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, di mana kita mengambil dulu langkah awal dari pernyataan Ki Hajar Dewantara. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Agar berpihak pada anak dan menuntun mereka pada kekuatan kodratnya, maka tujuan pembelajaran harus memperhatikan tahap perkembangan anak. Di sini kita tarik garis umumnya, ada beberapa kodrat tahap tumbuh kembang wiraga sampai wirama dari Ki Hajar Dewantara. 0 sampai 8 tahun dan 9 sampai 16 tahun itu termasuk ke dalam kategori wiraga, di mana raga, indra, imajinasi, bermain itu adalah merupakan salah satu pembelajaran dan eksplorasi pengalaman. Rasa pikirlah yang akan lebih muncul. Kemudian masuk ke usia 17 sampai 24 tahun. Ini masuk kepada kategori wirama, di mana tanggung jawab, pembiasaan, irama keseharian, jadwal rutin itu selaras dan sesama dan juga semesta. Nah, ini sudah masuk ke wilayah kelas SD di umur 12 atau 11 tahun, SMP, SMA hingga masuk ke dalam perkuliahan. Pendidik dan satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai strategi dan pendekatan untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Yang mesti diperhatikan di mana tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran itu harus memenuhi kriteria berikut ini Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran itu terdiri, satu, ada kompetensi, ada konten. Jadi kalimat deskripsi yang ada di capaian pembelajaran itu memuat kompetensi dan konten. Capaian pembelajaran tentu kita tidak perlu repot-repot Bapak Ibu, karena pemerintah siap untuk membuatkannya. Tinggal bagaimana capaian-capaian itu kita buat lebih khusus agar tercapai pembelajarannya. Tentu itu yang ada dalam capaian pembelajaran, deskripsi itu tentu masih umum Bapak Ibu. Nah, tugas kita sebagai pendidik adalah membuat tujuan pembelajarannya, di mana di dalam deskripsi capaian pembelajaran itu termuat kompetensi dan konten. Nah, untuk membuat tujuan pembelajaran, Bapak Ibu perlu memisahkan mana yang kompetensi, mana yang konten. Kompetensi adalah kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan peserta didik. Misalkan bahasa-bahasa yang sering kita dengar, menganalisa, peserta didik dapat menganalisa bla bla bla.
kemudian peserta didik dapat mempraktikkan bla bla bla. Nah, itu bahasa-bahasa itu ya yang tentu kita juga mendengar dari Bloom dan Anderson itu merupakan salah satu kalimat kompetensi. Ya mungkin Bapak Ibu masih mengenal ada C1, ada C2, ada C3, C4, C5, C6 gitu ya. Itu merupakan salah satu kompetensi. Kemudian ada konten atau materinya. Konten ialah ilmu pengetahuan inti dan konsep utama. Misalkan ada bahasa peserta didik dapat menganalisa kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, menganalisa itu adalah bahasa kompetensi, kegiatan dalam masyarakat itu adalah kontennya. Setelah kita sudah tahu nih mana kompetensi dan mana konten, kita uraikan sehingga membuat sebuah alur tujuan pembelajaran. Nah, kriteria alur tujuan pembelajaran itu yang pertama, menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai. ATP dalam satu fase ya, menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linier. Ketiga, ATP keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran antar fase. Nah, dalam merumuskan TP dan ATP dari kalimat CP Bapak Ibu, yang pertama, rumusan TP mengacu pada kompetensi dan konten pada capaian pembelajaran. Kedua, rumusan kalimat tujuan pembelajaran dapat mengambil referensi dari berbagai sumber. Catatannya adalah kepala sekolah dan guru itu harus mampu memahami kalimat tersebut. Ketiga, mengidentifikasi dimensi profil pelajar Pancasila yang dapat terkait dengan kompetensi yang ingin dicapai. Jadi di dalam pembelajaran pun kita harus menyisipkan apa yang ingin dicapai sebagai nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Berikut adalah gambaran mengenai pola strategis proses perancangan kegiatan pembelajaran yang dimana Bapak Ibu dapat memahaminya melalui skema berikut. Yang pertama tentu Bapak Ibu harus memahami capaian pembelajarannya terlebih dahulu. Kedua, menyusun tujuan pembelajaran. Ketiga, menyusun alur tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, merancang pembelajaran. Nah, pemerintah menetapkan capaian pembelajaran sebagai kompetensi yang ditargetkan. Tetapi demikian, capaian pembelajaran tidak cukup konkret untuk membantu kegiatan pembelajaran sehari-hari. Capaian pembelajaran perlu diurai menjadi tujuan-tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret, yang dicapai satu persatu oleh peserta didik sehingga mereka mencapai akhir fase. Dalam merancang pembelajaran, pendidik dapat pertama, mengembangkan sepenuhnya alur tujuan pembelajaran dan atau perencanaan pembelajaran. Kedua, mengembangkan alur tujuan pembelajaran dan atau rencana pembelajaran berdasarkan contoh-contoh yang disediakan oleh pemerintah. Ya, ambil, tiru, modifikasi. ATM. Ketiga, menggunakan contoh yang disediakan. Nah, pendidik menentukan pilihan tersebut berdasarkan kemampuan masing-masing. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, pendidik diberikan keleluasaan dalam menggunakan rujukan teori untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Di antaranya, pertama, boleh menggunakan taksonomi Bloom versi revisi Anderson dan Caldwell, boleh menggunakan 6 aspek pemahaman yang dikembangkan oleh Tiggy dan Wiggins, boleh menggunakan level taksonomi Marzano. Pendidik diharapkan untuk tidak fokus pada satu teori saja, melainkan dapat menggunakan teori atau pendekatan lain dalam merancang tujuan pembelajaran, selama teori tersebut dinilai relevan dengan karakteristik mata pelajaran serta konsep atau topik yang dipelajari, karakteristik peserta didik, serta konteks lingkungan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, yang biasanya kita menggunakan taksonomi Bloom saja
bahkan sekarang sudah ada versi revisinya yang dilakukan oleh Anderson, kita boleh juga untuk membandingkan atau menyatukan dengan taksonomi Marzano, mohon maaf, atau pemahaman yang dikembangkan oleh Tiggy dan Wiggins. Bagaimana strategi menyusun tujuan pembelajaran dalam alur tujuan pembelajaran yang efektif? Alur strategi yang dapat dilakukan guna menyusun alur tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan kompetensi serta materi yang hendak dicapai pada capaian tersebut. Capaian pembelajaran tersebut tentu Bapak Ibu ya. Kedua, rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi dan lingkup materinya. Pastikan kompetensi utama yang termuat dalam capaian pembelajaran tercapai. Ketiga, pertimbangkan beban jam pelajarannya yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran agar selaras dengan beban jam pelajaran pada mata pelajaran. Keempat, susun tujuan pembelajaran secara linear dari awal fase hingga akhir fase. Dalam menyusun alur, perhatikan kesesuaian tujuan pembelajaran terhadap kompleksitas dan perkembangan peserta didik. Namun ada beberapa yang harus perhatikan Bapak Ibu. Pertama, capaian pembelajaran itu hanya berlaku untuk satu fase Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu? Baik, mohon maaf tadi Bapak Ibu. Kita lanjut. Kedua, lihat karakteristik masing-masing mata pelajaran. Karena terdapat capaian pembelajaran berbasis konten seperti pendidikan Pancasila, matematika, dan ada yang berupa sintaks seperti seni budaya. Bahkan terdapat pula yang berbasis kompetensi seperti pelajaran bahasa. Dan yang terakhir, kalimat dalam tujuan pembelajaran dapat mengambil dari berbagai referensi. Poin utamanya adalah bahasa atau kalimat operasionalnya atau kompetensinya yang terukur. Baik itu kita bisa mengambil dari taksonomi Bloom atau Marzano. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menyusun alur tujuan pembelajaran yang efektif. Yang pertama, cara pengurutannya dari yang konkret ke yang abstrak. Ya, contoh misalkan mulai pengajarannya dengan menjelaskan tentang benda yang konkret seperti benda geometris, kemudian masuk ke benda abstrak. Cara yang kedua adalah pengurutan secara deduktif, di mana metode ini mengajarkan konsep terlebih dahulu sebelum mengajarkan tentang tipe atau jenisnya. Artinya ini mungkin lebih ke hierarki, Bapak Ibu ya. Yang ketiga, pengurutan dari mudah ke yang lebih sulit. Nah, metode ini contohnya misalkan mengajarkan cara mengejah kata-kata pendek dalam kelas yang kemudian nanti menjadi kata yang lebih panjang. Keempat, pengurutan hierarki. Nah, di sini misalkan dicontohkan siswa perlu belajar tentang penjumlahan sebelum mereka dapat memahami konsep perkalian. Kelima, pengurutan prosedural. Contohnya misalkan dalam mengajarkan suatu tes atau penelitian itu ada beberapa prosedur yang harus dilalui. Dimulai dari menentukan konsep ataupun misalkan hipotesisnya, menentukan tipe tesnya, memeriksa asumsi, dan menjalankan tes. Biasanya pengurutan prosedural ini lebih ditekankan di pengajaran-pengajaran kuliah atau di universitas. Dan yang keenam ada scaffolding, di mana contohnya di sini misalkan dalam mengajarkan, misalkan guru olahraga mengajarkan berenang, guru perlu menunjukkan cara mengapung. Dan ketika siswanya mencoba, guru hanya butuh membantu. Setelah ini, bantuan yang diberikan akan berkurang secara bertahap. Pada akhirnya, siswa dapat berenang sendiri. Tipe scaffolding ini memang lebih cocok oleh guru olahraga. Biasanya guru olahraga itu lebih cocok menggunakan tipe scaffolding. Kita ambil contoh Bapak Ibu ya. Misalkan kita ambil bidang studi bahasa Indonesia
di mana ini adalah wilayah SMP, fase D. Ada elemen membaca dan memirsa. Peserta didik memahami. Nah, ini memahami ini adalah bahasa kompetensinya. Ya. Memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari teks deskripsi, narasi, puisi, eksplanasi, dan eksposisi dari teks visual dan audio visual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Peserta didik menginterpretasikan. Bahasa menginterpretasikan ini adalah bahasa kompetensi. Informasi untuk mengungkap simpati, kepedulian, empati, atau pendapat pro dan kontra dari teks visual dan audiovisual. Nah, bahasa informasi ini sampai ke teks visual audiovisual itu adalah bahasa konten, ya, atau materinya. Peserta didik menggunakan sumber informasi lain untuk menilai. Nah, ini menilai adalah bahasa kompetensi. Akurasi dan kualitas data, serta membandingkan informasi pada teks. Dan peserta didik mampu mengeksplorasi. Bahasa eksplorasi ada kompetensi, lalu kontennya, dan mengevaluasi, ya, mengevaluasi adalah bahasa kompetensinya, dan kontennya atau materinya berbagai topik aktual yang dibaca dan dipirsa. Nah, di sini, mohon maaf Bapak Ibu, Bapak Ibu perlu melihat mana yang konten, mana yang kompetensi tadi, ya. Kalau konten, kata kuncinya adalah jenis teks, ya, tadi kan narasi, deskripsi, visi, eksplanasi. Kemudian ada penyajian teks secara visual, audiovisual. Ketiga, ekspresi simpati, kepedulian, empati, dan yang keempat, pendapat pro kontra. Sedangkan kompetensinya tadi kan ada memahami informasi, menemukan, menginterpretasikan, mengungkapkan, menggunakan, mengevaluasi, dan mengeksplorasi. Itu bahasa-bahasa kompetensi. Setelah Bapak Ibu bisa memisahkan itu, maka sudah Bapak Ibu cukup memahami bagaimana siap-siap membuat tujuan atau alur tujuan pembelajarannya. Nah, di sini tadi masih belum di bold. Nah, di sini contohnya yang warna kuning adalah bahasa atau kalimat kompetensi Bapak Ibu. Dan warna yang hijau adalah bahasa kontennya. Nah, tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menjelaskan arti kata-kata yang jarang muncul dengan bantuan visual dan konteks kalimat yang mendukung pada teks naratif. Kedua, peserta didik mampu mengungkapkan makna tersurat dan tersirat dari teks naratif yang dibaca dengan menunjukkan bukti-bukti yang mendukung. Ketiga, peserta didik mampu menginterpretasikan bagian dari teks naratif yang berbentuk audiovisual yang menunjukkan simpati, kepedulian, atau empati. Ini adalah tentang konten. Dan kompetensinya adalah mengamati, menyusun pertanyaan, melakukan penyelidikan, membuat prediksi, sampai mengkomunikasikan. Setelah itu, dibuatlah alur pembelajaran dari rumusan tujuan pembelajaran tadi. Ya. Nah, alur tujuan pembelajaran, ya, itu oleh Bapak Ibu dibuat mana yang sekiranya oleh Bapak Ibu peserta didik harus tahu dulu tentang ini. Jadi sebelum peserta didik tahu tentang ini, misalkan peserta didik harus tahu tentang perumusan. Kalau misalkan melihat ke dalam contoh ini, ya, yang keempat, tujuan akhirnya adalah peserta didik dapat merumuskan kerangka untuk melanjutkan dan mengembangkan teks naratif. Nah, sebelum peserta didik masuk ke dalam teks naratif, tentu peserta didik harus tahu dulu apa itu teks naratif. Jadi tidak langsung serta-merta kita memberikan capaian kepada peserta didik yang harus langsung membuat kerangka pengembangan teks naratif. Jadi artinya, ya Bapak Ibu, artinya kita jangan langsung loncat, harus bertahap. Dan itu tujuan alur itu agar memudahkan tentu buat Bapak Ibu guru juga, ya, dan juga kita bisa mengamati dengan benar, ya. Jadi alur tujuan pembelajaran mungkin dari yang paling terkecil sampai yang besar dulu.
atau bahasanya dari yang paling sederhana sampai yang komplit atau kompleksitas. Di sini ada contoh catatan ya, di mana dalam CP bidang studi bahasa Indonesia tidak ada batasan konten meski sebagian jenis teks dituliskan di dalam kalimat CP. Dalam merumuskan TP dan ATP, guru dapat menggunakan berbagai jenis teks untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang perlu diperhatikan tingkat kemampuan dan kesiapan peserta didik. Misalnya menggunakan teks prosedur untuk mencapai kompetensi dalam memahami informasi. Meski teks prosedur tidak disebutkan spesifik dalam kalimat capaian pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf apabila yang diberikan contoh adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan guru-guru mata pelajaran yang lain ataupun guru kelas, guru Bapak Ibu yang mengajar di SD, itu bisa terinspirasi bagaimana membuat tujuan pembelajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu kembali lagi. Tetap ikuti komunitas kami. Komunitas belajar lifelong learning. Sampai jumpa. Salam guru hebat. Lifelong learning, long life.